qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Pada lafal qalu ud'u lana, pada lafal qalu di sini ada hukum tajwid berupa bacaan mad tabi'i, yaitu pada lafal qa, yang dimana huruf qa ini harus kita tebalkan qa, karena dia punya sifat huruf isti'la. Kemudian pada lafal qalu ud'u lana, pada lafal ini alif kedua-duanya dianggap tidak ada sehingga langsung kepada huruf sukun. Maka apabila kita mendapati sukun dan sukun huruf itu ada sukun, waw sukun ini sampai sukun, maka yang kita anggap adalah sukun akhirnya saja. Awalnya misalkan qalu itu panjang, tapi karena bertemu dengan huruf sukun, maka huruf yang panjang tadi menjadi pendek dan kita matikan langsung kepada huruf yang dia berharokat sukun. Maka qalu ud'u lana. Kemudian pada lafal dal sukun, di sini ada bacaan kita namakan dengan qalqalah. Dalam pelafalannya kita harus memantulkan dalnya. Qalud. Dalam membaca qalqalah ada beberapa kesalahan yang terjadi, teman-teman. Yang pertama yaitu tidak memantulkan huruf dalnya. Contoh qalud ulana. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua di dalam membaca qalqalah menambahkan hamzah, yaitu qalud. Ada bunyi hamzah pada lafaz d-nya. Padahal dia tidak boleh menambahkan hamzah ketika kita melafalkan qalqalah. Jadi bagaimana cara membaca qalqalah itu? Ya, dia memantulkan tanpa ada huruf hamzahnya. Maka qalud. Qalud ulana, bukan qalud, tapi qalu ud'u lana. Kemudian pada lafal na kembali ada bacaan mad tabi'i, na harus kita panjangkan 2 harakat. Rabbaka, ra-nya tebalkan, rabbaka yubayyin lana ma hi. Pada fal yubayyin la, di sini ada hukum tajwid berupa nun sukun yang ditandai dengan warna abu-abu dan bertemu dengan huruf lam setelahnya. Maka apabila ada nun sukun bertemu dengan lam setelahnya, maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bila gunnah. Maka cara membacanya, nunnya dimasukkan ke huruf lam, dan itulah yang kita namakan dengan idgham. Idgham artinya memasukkan bunyi suara nun ke huruf setelahnya, ke huruf lam, mengganti menjadi huruf lam. Kemudian dia tidak boleh ditahan, maka dinamakan dengan bila gunnah atau idgham idgham bila gunnah. Dan idgham bila gunnah ini idgham yang kamil, yang sempurna. Jadi idghamnya secara utuh langsung dihilangkan. Maka yubayyin lana, langsung yubayyin lana ma hi. Pada lafal na ma hi, ketiga-tiganya kita hukumnya dengan bacaan mad tabi'i, dan ketika kita bacanya harus sama. Kita coba ulangi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanun baina dzalik. Pada lafal qalu di sini qala innahu sama sebagaimana qalu, yaitu ketika melafalkan qaf kita panjangkan huruf qafnya 2 harakat. Karena dia ada bacaan mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal innahu yaqulu, pada lafal inna apabila ada huruf nun berharakat tasydid, ini kita baca dengan bacaan gunnah dengan cara menahan suara bunyi nunnya dan dimasukkan ke rongga hidung sepanjang 2 harakat. Maka kesalahan yang terjadi tidak menahan suara nunnya, atau misalkan langsung saja qala innahu yaqulu innaha, ya itu kurang tepat. Yang tepat adalah kita tahan dulu, kita tahan suara gunnahnya. Kemudian lafal hu ada mad silah, yaitu terjadi akibat atau terjadi dengan sebab adanya huruf ha dhamir.
Biasanya kalau dia berharokat dhammah, hak dhamir diiringi dengan waw kecil sebelahnya seperti ini yang diwarna keemasan ini. Menandakan dia dipanjangkan 2 harokat dan itu menandakan huruf waw gitu ya. Tapi pada dasarnya tidak, tapi dia menandakan panjangnya 2 harokat. Kemudian berlafal yaqulu innaha. Ku sama hati-hati jangan dibaca yakulu. Jangan kita ganti dengan kaf. Jangan yaquluin tapi yaqu. Oh. Yaqulu innaha. Kemudian lagi kita dapati pada lafal nun berharokat tasydid ada bacaan gunnah, yaitu pada lafal nun yang ditasydidkan. Cara bacanya sama sebagai lafal innahu. Dan di sini ha ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian lafal baqaratul la faridun wa la bikr. Kemudian pada lafal baqaratul la ada tun ketemu dengan lam. Kita baca dengan bacaan idgham bila gunnah, yaitu dengan cara memasukkan tunnya kepada lam dan diganti bunyi suara nunnya menjadi suara lam. Baqaratul la, tapi tidak ditahan. Maka innaha baqaratul la faridu wa la bikr. Maka pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah yang bertemu dengan alif setelahnya, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal fa mad tabi'i kembali fa dan la, fa panjangnya sama. La faridu wa la bikrun awanum baina dzalik. Kemudian pada lafal faridun ada dhammatain. Biasanya tandanya seperti ini. Kalau biasanya tanda seperti ini bukan dibalik gini, ini menandakan dia idgham biasanya. Dan biasanya kalau yang begini nanti dia untuk izhar. Kita akan sampai nanti. Kita lihat di sini faridu wala, bukan lagi faridun wala, tapi tanwinnya masuk ke waw dan ini kita baca dengan bacaan idgham bi gunnah. Nah, ini sedikit berbeda dengan idgham bila gunnah. Kalau bila gunnah hanya idghamnya saja tidak ditahan, sedangkan bi gunnah disertai dengan gunnah dan penahanan. Maka faridu wala bikr. Ketika pertama langkahnya kan memasukkan tanwinnya ke waw, maka diganti faridu wa. Kemudian yang kedua ditahan suara bunyi wawnya faridu. Maka la faridu wa la bikrun awanum baina. Maka pada lafal wala ada mad tabi'i, fathah bertemu alif, bikrun. Ya, hati-hati dalam melafalkan huruf kaf, tidak langsung bikrun. Bik, jangan sampai memantulkan huruf kaf karena kaf tidak punya sifat qalqalah, tapi wala bikrun awanum. Pada lafal run ada bacaan izhar di sini yang terlewat, yaitu izhar halqi. Ditandai dengan adanya tanwin. Nah, bentuknya seperti ini bertemu dengan huruf ain. Maka dia kita namakan dengan izhar syafau. Maaf, izhar halqi. Jelas suara tanwinnya. Maka runnya jelas. Wala bikrun awanum baina dzalik. Kemudian pada lafal awa mad tabi'i lagi adanya fathah bertemu dengan alif, maka kita panjangkan teman-teman. Maka wala bikrun awa sama antara la dan wa. Kemudian lafal numba. Nah, ini bukan lagi dibaca awanubaina. Kalau kita masih bingung, ini caranya bukan awanubaina, tapi mim ini menggantikan posisi suara nun yang dimatikan. Awalnya itu kan begini, nun. Karena bertemu dengan huruf ba setelahnya, maka nun yang tanwin ini dia biasa dirosemkan bentuknya begini, nu dan mim kecil. Nah, sehingga awalnya kan nun diganti dengan mim karena dia bacaan iklab, yaitu nunnya bertemu dengan huruf ba. Awalnya awanun menjadi awanum, maka di sini mim itu dianggap mati saja sehingga bunyi awanum. Langkah selanjutnya adalah ketika iklab itu ditahan suara iklabnya, maka awanum baina dzalik. Awanum ba, tahan. Awanum baina dzalik. Kemudian pada lafal dzalika ada bacaan mad badal, yaitu mad yang terjadi apabila ada fathah bertemu dengan alif. Mad badal. Allah Akbar. Ini salah, bukan mad badal, tapi mad tabi'i. Ya Allah.
Ini salah dalam pengeditan teman-teman, mohon maaf ya. Ini ada salah dalam pengeditannya. Bukan mad badal tapi mad tabi'i. Awanum baina dzalik. Kemudian pada lafal kaf mati harus ada ak. Caranya yang pertama kafnya ditahan suaranya baru diartikan nafasnya. Awanum baina dzalik. Kita coba ulang dari kata qala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanum baina dzalik. Kemudian faf'alu ma tu'marun. Padahal faf'alu, hati-hati dalam lafal jangan sampai memantul, jangan faf'alu. Ya, tapi dia matikan dengan f, faf, bukan faf'alu juga dengan p. Tapi alirkan nafasnya ketika melafalkan fa. Faf'alu. Lu mad tabi'i 2 harakat panjang lu-nya. Ma panjang lu dan ma sama karena dia ada bacaan mad tabi'i. Tu'marun. Hamzah, usahakan untuk huruf hamzah jangan diseret, jangan tu'marun. Tapi ya tu'marun, sempurnakan hamzahnya. Faf'alu ma tu'marun. Kemudian pada lafal run, orangnya dibaca dengan ra tafkhim tebal. Kemudian dipanjangkan dengan boleh 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh pula 6 harokat karena dia ada bacaan mad arid disukun. Maka faf'alu ma tu'marun. Ya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. Pada lafal bacaan qalu da'u lana, panjangkan huruf qa 2 harakat karena pada lafal qa ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf qa yang bertemu alif setelahnya. Qalu. Kemudian berlafal qalu lana, lu-nya tidak dipanjangkan, tidak qalud. Tapi ketika kita mendapati ada huruf sukun, waw sukun, ini alif di sini tidak dianggap, maka dia mati. Ini ada alif juga dan dia tidak dibaca, langsung ke huruf dal yang disukunkan. Maka kita bacanya langsung ke dal, qalud. Pada lafal bacaan dal apabila ada huruf dal berharokat sukun, maka kita baca dengan bacaan qalqalah, harus memantul. Qalqalah artinya memantul. Maka kesalahan yang terjadi di dalam melafalkan bacaan qalqalah yaitu tidak memantulkan hurufnya. Ya, contoh qalud ulana atau menambah hamzah qalud. Ya. Tapi kita langsung saja. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana. Pada lafal lana panjangkan nanya 2 harakat karena ia mad tabi'i. Rabbaka yubayyin lana. Pada lafal yubayyi tekankan di huruf ya, bukan yubayyi lana. Tapi dia yubayyin lana. Tekan dulu baru kata yillana. Yubayyin lana. Pada lafal yillana ada bacaan kita namakan dengan bacaan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham artinya memasukkan, idkhal. Sedangkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Jadi hanya masuk saja, idgham saja. Maka ketika idgham itu terjadi kapan? Idghamnya gimana sih? Idghamnya adalah nun sukunnya diidghamkan ke huruf lam. Maka yubayyilla. Yubayyillana, tidak yubayyillana karena dia tanpa gunnah. Tapi langsung saja. Yubayyillana ma launuha. Kemudian pelafalna ma launuha, ketiga-tiganya harus kita panjangkan sepanjang
dua harokat karena ketiga bacaan tersebut adalah mad tabi'i, yaitu adanya na yang bertemu dengan alif, ma yang bertemu alif, dan ha bertemu alif semua. Maka kita harus samakan panjang nama dan ha. Baik, kita coba ulang. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Pada lafal qala innahu, panjangkan ko-nya dua harakat karena dia ada mad tabi'i. Innahu, tahan suara gunnahnya ketika kita mendapati ada nun berharakat tasdid. Banyak yang kita lupa, meskipun kita sudah mengulang-ulanginya, terkadang kita lupa dalam membaca gunnah itu perlu ada penahanannya dan memasukkan ke rongga hidung. Terjadi ketika mim dan nun berharakat tasdid, itu wajib ditahan. Maka qala innahu, pada lafal hu ada mad silah qasirah yang dimana hu-nya dipanjangkan sepanjang dua harakat, ditandai dengan ada waw kecil di samping hu itu, maka dinamakan dengan mad silah qasirah karena dia berkenaan dengan ha dhamir. Setiap ada ha dhamir ditandai dengan gini, ini kita hukumi dengan mad silah qasirah. Yaqulu innaha, tahan di lafal qu karena dia mad tabi'i dua harakat. Panjangkan ku-nya dua harakat. Kemudian berlafal innaha, kembali lagi ditahan sebagaimana innahu. Innaha, tahankan dulu dua ketukan baru dilepas. Ha mad tabi'i, panjangkan dua harakat, fathah bertemu alif. Baqaratun safra'u. Pada fal baqaratun safra, di sini ada dhammatain diwarnai dengan warna hijau. Ingat, dhammatain yang seperti ini biasanya kalau dalam perosaman itu bertemunya dengan ikhfa atau idgham atau iklab. Maka masukkan di sini, samarkan suara tanwinnya kepada huruf shad. Maka baqaratun sa, bukan lagi baqaratun safra. Awalnya baqaratun ketemu shad, dia disamarkan dan disamarkan ke huruf shadnya sehingga bunyi nunnya menyamarkan, tanwinnya samar ke huruf shad. Maka baqaratun sa. Maka teman-teman samarkanlah suara dhammatainnya, suara unnya kepada huruf shad. Baqaratun sa. Kemudian berlafal safra'u faqi'ul launuha. Panjangkan huruf ra sepanjang 4 harakat karena di sini ada bacaan yang kita namakan dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil yaitu mad yang terjadi akibat adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Lihat di sini, u datang setelah huruf hamzah, huruf alif. Yang mana alif ini adalah huruf-huruf mad. Maka ketika kita mendapati, atau boleh dalam bahasa simpel lagi, adanya mad tabi'i bertemu hamzah, safra'u. Awalnya ra 2 harokat, karena adanya hamzah maka dia berubah menjadi 4 harokat atau 5 harokat. Maka ketika melafalkannya, panjangkan ro-nya 4 harokat, jangan dikurangi. Safra'ufa, jangan hanya safra'ufa. Kemudian berlafal faqi'ul launuha. Fa, panjangkan 2 harokat karena dia mad tabi'i. Kemudian berlafal launuha, ada hukum tajwid berupa memasukkan suara tanwinnya kepada huruf lam yang kita kenal dengan idgham. Nah, tapi idgham di sini tidak boleh disertai dengan gunnah, maka kita namakan dengan idgham bila gunnah. Dan di sini idghamnya idgham kamil, jadi memasukkannya secara utuh sempurna. Maka faqi'ul launuha, tapi dan tidak boleh ditahan. Kemudian pelafal launuha, lembutkan pelafalannya dalam launuha karena ada huruf waw yang sukun didahului dengan fathah. Ha ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Tasurun nadhirin. Pada lafal di sini ada nun berharakat tasdid
maka ia kita baca dengan bacaan gunnah, ditahan suara nunnya. Tasurrunna, tasurrunna, jangan langsung tasurrun nazirin, tapi tahan dulu. Tasurrun nazirin. Nah, ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal rin, ri-nya dipanjangkan. Di sini boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Yang mana ini kita namakan dengan bacaan mad arid lisukun, mad yang terjadi karena ada sukun arid. Kita lihat di sini awalnya nazirina, karena kita waqaf nunnya mati, dan sebelum nun yang dimatikan ada huruf mad, maka inilah yang dinamakan dengan mad arid lisukun. Panjangnya berapa harokat tadi? Kita boleh 2, 4 atau 6, tapi kita ngambil yang 4 harokat saja. Coba kita ulang dari awal. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jazakumullahu khairan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung dan juga sudah untuk mendukung channel kami. Semoga ini kita bisa selesaikan sampai 30 juz ya teman-teman. Kita rutinkan, semoga bisa sampai kita uraikan Al-Qur'annya sampai 30 juz, dan nanti ada sampai kepada bacaan-bacaan gharib seperti Ismam, Imalah, dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.